Lagi panas banget nih gorengan JIS. Baru-baru ini Pak Erick Thohir dan Pak Basuki berkunjung ke JIS dan menyimpulkan diperlukan renovasi karena belum masuk standar FIFA. Jelas jadi ramai dong, apalagi tahun politik nih. Heboh rumput JIS disebut nggak sesuai standar FIFA. Jadi gini, kemungkinan JIS bakal dipakai untuk pertandingan FIFA U17 malah bikin ribut nih. Masalahnya Menteri PUPR Basuki Hadimulyono dan Ketum PSSI Erick Thohir bilang kalau rumput di JIS nggak sesuai standar FIFA. Nah, rencana pergantian rumput ini sih karena saran dari ahli ergonomi rumput bernama Kamal. Katanya kondisi rumput saat ini belum sesuai dengan hasil evaluasi FIFA pas ngevaluasi rumput 22 stadion di Indonesia untuk Piala Dunia. Rencana ini tentunya nimbulin banyak pertanyaan karena biaya untuk ngebangun JIS ini kan gede ya. Ya meski ada juga yang belain dan bilang kalau yang dicek itu cuman rumput di bagian luar garis pertandingan. Bahkan nih jubir Anies Baswedan sampai nyebut kalau renovasi JIS ini tujuannya untuk politisasi capres Anies Baswedan loh. Aduh, malah jadi ribut gini ya. Tapi sebenarnya bukan cuma masalah rumput doang ya. Pak Bas juga nyebut masalah lain di JIS adalah akses masuk yang saat ini cuma ada satu. Terus juga ada masalah lokasi parkir di zona barat yang terlalu sempit bagi bus pertandingan serta terhalang oleh pintu tiket. Nah, makanya menurut Pak Bas ini perlu ada renovasi. Apalagi Pak Jokowi juga udah kasih instruksi. Ada Pit, kok ngecek rumputnya yang di luar, kagak yang di dalam? Mohon maaf, saya nggak punya orang dalam. Jadi gimana ini rumputnya? Menurut saya yang ahli rumput laut, karena ini di daerah dekat laut ya, pesisir. Memang cocoknya emang diganti rumput laut aja nih. Kalau bisa tambahin biji selasi sama nata de coco. Piala Dunia 3 bulan lagi, kelarin rumputnya. Nah, besok juga ayo. Kelar rumputnya. Besok penjualan tiket 2024 dekat dengan rakyat udah dibuka buat di kota Surabaya, Yogyakarta, dan Bandung. Cek aja loket.com ya, jam 13 siang tuh udah dibuka. Soal rumput mah, jadi besok buset ya kali gua kudu sewa jin mau bangun candi. Maaf ini kok sepi ya, kagak ada wartawan lain apa? Setelah area parkir dan kemudian akses transportasi ke JIS, ternyata sekarang hari ini yang dipermasalahkan adalah rumput. Menteri PUPR mengatakan rumput JIS tidak sesuai standar FIFA. Bagaimana bisa begitu ya? Kita lihat sedikit penjelasan dari Jakpro ya, yang membangun JIS tersebut. Kemarin kan ada 10 hal. Nah, salah satunya kita lihat di nomor 4. Penjelasan Jakpro di nomor 4 ini kita lihat ya. Playing area meliputi ukuran lapangan, pemilihan jenis rumput alami atau sintetis, dan sistem drainasenya dan seterusnya. Ini yang diperhatikan ketika membangun JIS. Ya. Ini jadi ya, pada saat pembangunan JIS, PT Jakpro menerangkan bahwa JIS dibangun menggunakan rumput hybrid, di mana penggunaan rumput tersebut pertama kalinya di Indonesia. Rumput yang kami gunakan ini jenis hybrid, ini kombinasi antara rumput sintetis dan alami. Ini pertama kali di Indonesia dan ada di JIS. Ucap Ari Wibowo, manajer project JIS, saat webinar bersama media. Adapun rumput hybrid tersebut merupakan campuran antara rumput sintetis sekitar 5% berjenis Limonta dari Itali dan rumput alami berjenis Zoysia matrella sebanyak 9% yang berasal dari Boyolali, Jawa Tengah. Dari keterangannya, penggunaan rumput hybrid merupakan rekomendasi dari FIFA ya, sebagai salah satu rumput yang banyak digunakan di lapangan sepak bola berskala internasional. Jadi gimana sih sebenarnya? Ya ternyata Pak Menteri sudah membawa timnya sendiri untuk datang ke JIS memeriksa, termasuk membawa ahli rumput ya. Nah, ahli rumputnya ini baru ya, bukan ahli rumput yang dipakai oleh JIS ketika itu. Ahli rumput yang sekarang katanya sudah berpengalaman di 22 stadion di Indonesia. Nah, ahli rumput ini yang mengatakan bahwa ini rumputnya salah kayak gitu ya. Ini kayaknya perang rumput atau apa nih ya. Jadi konsultan ahli JIS yang termasuk ahli rumput dari stadion tuh nggak diajak ngomong ya di saat Pak Menteri datang. Nah, saya tergelitik dengan ini nih, kiriman dari teman ya, katanya itu rumput udah hasil rekomendasi FIFA, rumput hybrid pertama di Indonesia. Sampai perawatannya pun diatur nggak boleh pakai pestisida. Tapi kalau Bapak merasa perlu ada pengadaan rumput, ya monggo aja. Tapi nggak perlu bawa-bawa FIFA, kebuka nanti. Nah gitu katanya. Memang Indonesia negeri surgawi, bahkan rumput pun bisa dijadikan proyek besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumput JIS nggak standar pipa. Bapak ngeceknya ngajak siapa itu Pak? Ngajak orang pipa apa ngajak kang rumput?
Rumput JIS itu hybrid pak, sama dengan yang ada di Allianz Arena, Bernabeu, di Giuseppe Meazza, di stadion-stadion Inggris, semuanya hybrid pak. Itu rekomendasi FIFA dan sudah dipakai sama tim dunia. Barcelona U20, Atletico U20, John Burry pernah main lawan Persija. Aman, enak dilihatnya pak, aliran bola jalan rata, nggak ada yang drimbel, aman, enak itu rumput hybrid. Dan gue pribadi nih pak, udah main, udah latihan di lapangan latih JIS yang juga sama pakai rumput hybrid. Dua lapangan latih JIS itu pakai rumput hybrid, enak pak. Kalau gue bisa ngegolin 4 lagi tuh main. Saking enaknya tuh lapangan gurih, nggak bikin orang cedera, jatuh enak, gak sakit, mantep lah. Baru pertama kali ada di Indonesia pak, itu rumput kelas dunia. Ngapain mau diganti? Apalagi dana renovasi buat U17 5 triliun. Aduh sayang duitnya pak, sayang. Mendingan buat bayar utang Mandalika 4,6 T. Bayar dah yang belum dibayar tuh sama warga Lombok. Jangan ngadi-ngadi lah pak. Kemarin parkiran katanya dicek, ternyata 1.200 mobil, layak. Terus kata pintu cuma 1, datang ternyata pintunya ada 4, utama, selatan, barat, timur, utara. Terus katanya bis nggak masuk. Ya kali bis mau masuk ke dalam stadion kayak Senayan. JIS lapangan stadion sepak bola pak, khusus sepak bola, nggak dicampur sama atletik. Makanya bis nggak bisa masuk ke dalam stadion, nggak bisa. Hanya ada tempat parkirnya khusus, kayak di stadion Eropa. Nggak ada bis yang masuk ke dalam stadion tuh, nggak ada ke lapangan, nggak ada bis yang masuk ke ruang ganti, nggak ada pak, nggak ada. Jangan ngadi-ngadi, udahlah pak, legowo pak. Oke. JIS nggak standar FIFA atau nggak standar politik? Asyik kita bahas. Ya, lagi panas banget nih gorengan JIS. Baru-baru ini Pak Erick Thohir dan Pak Basuki berkunjung ke JIS dan menyimpulkan diperlukan renovasi karena belum masuk standar FIFA. Jelas jadi rame dong, apalagi tahun politik nih. Pendukung Pak Anies pada rame-rame ngebelain. Katanya, JIS direnovasi sebagai langkah ngejegal Pak Anies maju Pilpres. Padahal kan udah jelas, pencapresan itu bisanya lewat partai. Kalau partai pendukungnya solid, auto bisa nyalon lah. Aku pun setuju sama pendapat Prof. Mahfud agar apa? Agar pendukung Pak Anies fokus untuk mengamankan tiket Pak Anies Nyapres. Yang jadi masalah kenapa JIS belum standar FIFA adalah masalah akses. Netizen yang budiman, please ya, harus paham perbedaan pintu masuk dengan akses masuk. JIS aksesnya cuma 1, kanan itu rel kereta api, kiri danau, belakang perumahan. Jadi wajar dong kalau belum standar FIFA. Terlebih, standar FIFA itu yang nentuin FIFA, bukan PSSI, apalagi Pak Jokowi. Kalau mau protes, ya protes ke FIFA. Yang malah nyerang Pak Erick dan Pak Basuki yang berniat baik agar JIS bisa sesuai standar FIFA dan bisa jadi venue Piala Dunia. Pokoknya ini justru baik ya buat Pak Anies. Karena ntar JIS banyak diekspos dan orang-orang bakal nyari tahu siapa sih yang bangun JIS. Fix, popularitas Pak Anies bakal naik. Aku sendiri kagum sama JIS yang megah seperti stadion di Eropa. Cuman standar FIFA itu bukan tentang megah dan bagus aja. Safety, keamanan itu penting banget. Parkiran juga penting. Kemarin waktu konser aja banyak loh orang terlantar karena parkirannya harus ke Kemayoran. Lihat aja Nasdem, partai pendukung Pak Anies yang bikin agenda politik besar tapi pakai GBK. Kenapa nggak di JIS aja ya? Ya meskipun belum standar FIFA kan udah standar buat sholat Id. Ini penting loh karena fasilitas publik ya fungsinya untuk memenuhi kebutuhan publik. Stadion kan nggak cuma buat sepak bola, apalagi kampanye partai. Kan bagus banget nih kalau sering buat ngerayain Lebaran, Natalan, Waisak dan lainnya. JIS bakalan lebih berkah. For your information, yang direnovasi itu bukan hanya JIS, ada 22 stadion lain. Dan yang aku bingung banget itu kenapa harus dibawa ke politik? Kan bagus namanya direnovasi, kan artinya diperbaiki. Lapangan bola itu nggak cuma perihal megah atau mewah, ada juga standarisasi keamanan. Kita kan pernah ada kasus nih yang begitu mengerikan terkait dengan safety. Kemarin, kasus Kanjuruhan yang sampai sekarang penanganannya masih jauh dari keadilan. Ayolah, sama-sama bersihkan hati. Ambil sisi positif dari gonjang-ganjing JIS ini, dan kalian para pendukung jangan ribut. Yang didukung aja pada damai. Lihat tuh, Pak Ganjar, Pak Anies, bebuan ketemuan waktu ibadah haji. Ingat, sepak bola itu pemersatu. Jangan dikotori dengan politik dan adu domba. Gimana menurut kalian? Wah, ini sangat menarik sekali ya persoalan JIS. Dan kita mengetahui bahwasannya JIS ini merupakan salah satu karya yang terlahir pada saat Bapak Anies Baswedan menjabat sebagai gubernur. Dan hari ini sudah lengser dan Bapak Anies Baswedan mendeklarasikan sebagai capres dengan diusung oleh Partai Nasdem. Tentunya ini isu politik ya sebetulnya. Saya juga tadinya tidak ingin berkomentar karena
takut ada pandangan saya berpihak terhadap salah satu kandidat. Walaupun saya hari ini masih belum menyatakan sikap akan berpihak kepada siapa. Namun ini lagi-lagi persoalan politik ya. Jadi karena memang sikap politik Bapak Anies Baswedan ini bertolak belakang dengan penguasa yang memang arah politiknya itu sudah jelas kemana dan mendukung siapa. Tentunya sebagaimana saya mengambil dalam satu referensi buku yaitu 48 Hukum Kekuasaan. Bunyi yang pertamanya itu adalah jangan pernah menyalahi hukum kekuasaan. Artinya apa? Ketika memang kita bertolak belakang dengan kebijakan-kebijakan penguasa hari ini, mau tidak mau kita akan menjadi sebagai musuh ya, oposisi. Ya, ketika memang kita dianggap sebagai oposisi, apapun prestasi yang kita lahirkan, ya, apapun perbuatan-perbuatan yang baik untuk bagaimana membangun suatu tatanan negara yang baik ini tentunya akan dipandang sebagai hal-hal yang negatif, dan tentunya ini akan menjadi bahaya bagi penguasa. Ya, begitupun yang dilakukan oleh Bapak Anies ya. Ya wajar lah, namanya juga politik ya. Tapi saya ingin menyampaikan bahwasanya persoalan politik kita jangan terlalu simpel lah ya, karena kita demokratis. Kalian mau pilih A, B, C, dan saya mau memilih siapapun itu hak kalian, prerogatif kalian ya. Yang penting kita bisa memberikan pandangan bahwasanya alasan kita memilih A itu apa ya. Jangan sampai kita hanya mengikuti euforia yang ada.